Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang kompak, saya kepalanya otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama lil-kitabah wal-kitabah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqillah bi anwa'il mukhtalifah wa lidzalika awdani 'ala al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang baik hati, yang selalu memanah hati, semoga mendapat ridho ilahi. Yang saya hormati buat para peserta pentas PAI Kabupaten Bekasi yang semoga dimuliakan Allah yang Maha Suci. Dan yang saya hormati pula buat kalian semua generasi Z yang otaknya masih pada encer, jarinya lincah, tapi kadang masih suka lupa kalau Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tak lupa puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur, meskipun tadi pagi cuma sarapan dulu. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita curahkan bakat kepada mahkota alam. Libur lada dikala duka, mengumbar kalbu dikala rindu, menenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Bukan terang benderang karena lampu, melainkan karena bulan. Ia pandai bermain panah, ia pandai bermain pedang. Presiden kaya, pahlawan kaya, pejabat kaya, siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau tidak berdasi, namun namanya selalu berhati. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu follow IG saya. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya yang masih memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Damdami dari SMK yang 2 Cikarang Barat. Berdirinya saya di sini bukan tidak adanya kursi, melainkan ingin menyampaikan sebuah tema yang pasti, bukan menunggu dia yang tidak pasti. Tema kita hari ini agak berat ya, tapi wajib hukumnya untuk kita bahas. Toleransi dalam Islam, generasi Z untuk Indonesia damai dengan keragaman dalam keragaman. Panjang ya temanya, kayak cicilan rumah. Tapi ini kita mau ngomongin gimana caranya jadi anak muda muslim yang keren, yang cinta damai, dan yang bangga sama Indonesia yang keren ini. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi Z kalian ini generasi yang katanya paling update, paling kekinian, tapi kadang masih ribut soal perbedaan. Heran deh, padahal Allah aja udah jelas-jelas yang bilang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi mana artinya? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersyukur-syukur supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan, kita ini diciptain beda-beda biar saling kenal, bukan malah saling nyinyir. Jadi buat kalian yang masih suka membuli agama lain ataupun suku lain, mending mikir-mikir lagi deh. Jangan-jangan kuota internetnya dipakai buat nonton yang gak penting. Rasulullah SAW aja udah ngasih contoh yang keren banget soal toleransi. Beliau pernah bilang, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim thayyiban. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini sederhana banget, tapi maknanya dalam banget.
kita diajarin buat menghormati tamu, siapapun dia, apapun agamanya. Jadi, kalau ada tetangga yang lagi merayain Natal ataupun Nyepi, ya udah, biarin aja. Dan malah kita gangguin atau nyinyirin. Emangnya situ Tuhan? Betul atau betul? Betul. Hadirin yang semoga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gimana caranya kita generasi Z bisa jadi agen toleransi yang kita jalan? Satu, buka mata, buka telinga, pasang pikiran. Jangan cuma fokus sama apa yang kita yakini. Coba deh dengerin apa yang orang lain yakini. Siapa tahu ada ilmu baru yang bisa kita dapetin. Dua, jangan gampang kemakan hoax. Sharing dulu informasi yang kita dapat. Jangan percaya sama berita yang provokatif atau yang bikin panas hati. Ingat, dari kita bisa jadi pedang bermata dua. Kalau salah gunain saja bisa nyakitin hati orang banyak. Tiga, aktif di media sosial. Gunain media sosial buat nyebarin hal-hal yang positif, yang inspiratif, dan yang bikin ada hati. Jangan malah jadi tukang nyinyir atau tukang provokasi. Ingat, jejak digital itu abadi. Keempat, ikut kegiatan sosial yang lintas agama. Biar kita bisa ketemu sama orang-orang dari berbagai latar belakang. Biar kita saling kenal, saling sayang, dan saling ngerti. Tapi ingat, jangan baper ya. 5. Jadilah diri sendiri yang keren. Tunjukin kalau kita sebagai anak muda muslim bisa jadi contoh yang baik buat orang lain. Tunjukin kalau Islam itu agama yang damai, yang toleran, dan yang bangga sama Indonesia yang baik. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Toleransi bukan berarti kita harus mengikuti semua keyakinan orang lain. Tapi toleransi itu berarti kita menghargai perbedaan. Kita menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan kita hidup berdampingan dengan damai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk bisa jadi agen toleransi yang keren habis. Semoga kita dijauhkan dari virus corona dan didekatkan dengan yang setia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan dan kealpaan dalam bicara. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi